Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah Muhammad ibni Abdillah la haula wala quwata illa billah. Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, bahagia sekali pagi hari ini kita jumpa kembali di Mutiara Pagi RRI Bandung. Alhamdulillah pagi hari ini kami bersama Ustazah Masnah Aliyah Agus SPD yang akan berbincang-bincang tentang amalan-amalan di bulan suci Ramadan. Tentu ketika berbicara amalan di bulan suci Ramadan, pendengar, Anda bisa melaksanakan apa yang bisa Anda lakukan begitu banyak, karena setidaknya setiap langkah, setiap gerak, setiap ucapan kita, ketika kita diniatkan zikir pada Allah, maka itu akan dicatat oleh Allah menjadi amalan yang akan memberatkan timbangan kita di bulan Ramadan. Baik pendengar, seperti apa amalan-amalan di bulan suci Ramadan? Kita simak bersama Ustazah Aliyah Agus SPD. Silakan Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Ayuhal hadirun ittaqullaha haqqan wala tukatihi wala tamutuna illa wa antum muslimun. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Surat Al-Baqarah ayat 183. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas kamu sebelum agar kamu bertakwa. Rabbis rohri sodri wa yasirli amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qauli. Puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan kepada kita semua berupa nikmat Islam, nikmat iman, serta nikmat kesehatan. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, baik yang ada di studio maupun di luar studio, surat yang tadi saya paparkan yaitu tentang bulan suci Ramadan. Apa saja keutamaan di bulan suci Ramadan itu, atau kita untuk menyambut kedatangan bulan suci Ramadan itu berarti kita harus mempunyai bekal ya. Bekal apa saja di bulan suci Ramadan itu? Yaitu satu, iman. Kenapa kita harus bagi orang-orang yang beriman, orang-orang muslim tentunya beriman kepada Allah, maka kita harus mempunyai bekal keimanan kita agar iman kita lebih meningkat dan lebih meningkatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang keimanan kita itu naik dan kadang keimanan kita itu turun. Ketika keimanan kita turun, kita harus lebih mendekatkan diri kepada Allah. Karena bagi orang-orang yang beriman sangat menanti-nantikan datangnya bulan suci Ramadan. Di bulan suci Ramadan itu bagi orang-orang yang beriman tentunya akan lebih meningkatkan keimanan kita. Karena di bulan suci Ramadan itu surga dibukakan, pintu-pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu, kesalahan yang telah kita lalui diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya bagi orang-orang yang beriman tentunya sangat dinanti-nantikan ya, sangat menantikan bulan suci Ramadan. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, selain keimanan kita, tentunya kita yang kedua yaitu mempunyai amal. Amal yang kita miliki yaitu amal yang amal kewajiban kita harus diperbaiki dan amal yang sunnah kita harus diperbanyak. Kenapa amal yang wajib kita harus diperbaiki? Dalam bulan suci Ramadan ini kita harus memperbanyak amal kebaikan-kebaikan. Karena di bulan suci Ramadan
pintu-pintu surga kan dibukakan ya, makanya kita harus banyak beramal. Misalnya kita mempunyai rizki, kita harus beramal memberikan rizki kepada yang membuka saum, karena kita memberikan makanan kepada yang membuka saum itu pahalanya sangat besar. Selain itu juga doanya ketika orang yang membuka puasa itu Allah cepat mengabulkan, insya Allah ya. Makanya dengan amal kita harus diperbanyak di bulan suci Ramadan itu. Misalnya kita amal-amal kebaikan, harta kita dibersihkan gitu ya. Terus amal kita yang tadinya kita misalnya berleha-leha di bulan suci Ramadan, kita lebih memperbanyak kajian-kajian gitu, memperbanyak ilmu-ilmunya Allah gitu ya. Amal-amal kebaikan banyak di bulan suci Ramadan, karena di bulan suci Ramadan itu datangnya turunnya Al-Quran, diturunkannya Al-Quran. Makanya di bulan suci Ramadan kita harus beramal banyak. Kita harus memberikan kepada anak yatim, memberikan kepada fakir miskin gitu ya. Amal-amal di bulan suci Ramadan itu tentunya kita harus diperbanyak oleh diri kita sendiri ya. Yang kedua yaitu ilmu. Kenapa ilmu harus? Karena ilmu itu talabul ilmi farudotun ala kulli muslimin. Setiap muslim itu wajib mencari ilmu. Kita tidak lelah ya, meskipun di bulan suci Ramadan kita tetap mencari ilmu, kita mengikuti kajian-kajian gitu ya, kita mengikuti kajian keliling, mengikuti berbagi amal kebaikan gitu ya. Di bulan suci Ramadan itu kita harus memperbanyak mencari ilmunya Allah, karena mencari ilmu itu meskipun kita sudah tua atau meskipun kita masih kecil, kita harus tetap mencari ilmu. Karena mencari ilmu itu wajib. Kalau kita tidak mempunyai ilmu, tentunya kita tidak tahu tata cara bagaimana puasa yang baik, tata cara bagaimana untuk beribadah, untuk berwudu, untuk sholat gitu ya. Kita tidak tahu kalau tidak mempunyai ilmu. Makanya kita harus mencari ilmu meskipun kita sudah capek, apalagi di bulan suci Ramadan ya. Tentunya banyak kesibukan gitu. Misalnya kita buka untuk menyiapkan berbuka puasa gitu. Terus menjelang sesudah berbuka puasa, menjelang maghrib, menjelang ke isya, kita sholat taraweh bersama-sama keluarga, atau misalnya kita taraweh di masjid gitu ya. Selain itu juga kita mengikuti kajian-kajian keliling di ibu-ibu jamaah, atau misalnya kayak kita mengikuti mengikuti kebaikan-kebaikan gitu ya. Mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini kita diberikan kesehatan dan selalu siap untuk mencari ilmunya Allah. Yang keempat yaitu harta. Harta kita harus dibersihkan. Apalagi di bulan suci Ramadan, kita harus mensucikan harta-harta kita, harus dibersihkan agar harta-harta kita selalu dijaga oleh Allah, kebaikan-kebaikan kita dilindungi sama Allah. Karena dengan harta itu, harta bisa membawa kebaikan dan harta bisa membawa kemadaratan. Karena jangan merasa sombong kita mempunyai harta, apalagi harta kita tidak dimanfaatkan dengan baik, atau misalnya kita tidak digunakan dengan baik, insya Allah kita akan terbawa ke akhirat. Makanya kita mempunyai harta harus dijaga, harus memberikan sedekah, harus memberikan sedekah kepada orang-orang yang membutuhkan, dan harus membayarkan zakat harta kita, apalagi harta kita yang disimpan ya, yang bisa bermanfaat untuk diri kita sendiri, untuk keluarga, dan untuk orang lain. Kita tidak boleh harta kita disimpan, misalnya disimpan untuk diri kita sendiri dan tidak dimanfaatkan untuk orang lain, itu bisa membahayakan untuk diri kita. Makanya kita diwajibkan untuk membayar zakat di bulan suci Ramadan. Yang keenam yaitu hati. Hati kita harus bersih,
menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini, kita harus saling memaafkan, kita harus saling tidak boleh ada dendam gitu ya, tidak boleh kita menyimpan hati yang mempunyai hati yang rusak sehingga mempunyai penyakit hati gitu ya. Kalau misalnya kita sudah mempunyai penyakit hati, hati kita akan rusak. Makanya di bulan suci Ramadan kita harus saling memaafkan antara sesama muslim. Tidak semua muslim, pokoknya ya tidak semua muslim, yang penting kita sesama manusia harus saling memaafkan, terutama kepada kedua orang tua. Apabila masih ada orang tua, kita harus memaafkan kepada orang tua, karena ridhonya Allah itu tergantung ridhonya orang tua. Mungkin begitu Pak Cas. Baik pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah telah kita nyimak seperti apa berkahnya bulan Ramadan, karena memang amalan-amalan di bulan Ramadan itu sangat banyak pendengar, terutama ketika kita berbicara melaksanakan ibadah saum. Jadilah kita menjadi ibadah saum bukan saja ibadah saum yang awam, yang artinya hanya dikerjakan, hanya cupar kewajiban kalau menurut orang Sunda ya. Jadi tak ubahnya seperti kita lihat puasanya anak kecil, dia sahur kemudian berbuka, tidak memperhatikan yang lain. Sebagaimana yang disampaikan Bu Ustazah Masna barusan pendengar, puasa itu kita paling tidak sudah sampai ke tingkatan yang kedua, yaitu ketika kita berpuasa bukan saja kita meninggalkan makan minum, tetapi kita harus dijaga dari amalan-amalan yang akan membatalkan ibadah puasa. Seperti tadi disampaikan pendengar, kita harus menjaga panca indera, kita harus menjaga hati, kita harus menjaga harta, kita harus menjaga apapun selama Ramadan, karena kita berharap Ramadan ini benar-benar menjadi Ramadan yang beruntung. Jadikan Ramadan ini Ramadan yang terakhir, sehingga amalan yang kita lakukan di bulan Ramadan menjadi amalan yang paling utama dan menjadi hamba Allah yang mutakin. Baik, kita pendengar masih cukup waktu di kesempatan pagi hari ini. Kita kembali menyimak amalan-amalan di bulan Ramadan bersama Ustazah Masna. Silahkan Bu Ustazah. Ya, amalan-amalan yang tadi mudah-mudahan kita bisa dilaksanakan. Bukan bisa, itu harus ya, karena amalan-amalan di bulan suci Ramadan itu segala pintu maaf dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain amalan-amalan di bulan suci Ramadan itu, di bulan suci Ramadan memiliki keutamaan, keistimewaan dalam Islam. Berikut beberapa keutamaan bulan suci Ramadan. Nah, keutamaan di bulan suci Ramadan itu yaitu pertama, keutamaan spiritual. Keutamaan spiritual terdiri dari satu, bulan pengampunan. Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepada orang-orang yang berpuasa dan berbuat baik selama bulan Ramadan. Nah, keutamaan di bulan suci Ramadan itu yaitu diberikan pengampunan. Makanya kita betul-betul harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang telah kita lakukan bulan yang lalu itu kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita tidak boleh seperti tobatnya sambal. Sambal itu pedas, sudah kapok gitu. Tetapi kita dicoel lagi. Nah, tidak seperti itu ya. Kita itu harus betul-betul memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi di bulan suci Ramadan itu, karena pintu-pintu surga dibukakan oleh Allah, pintu-pintu maaf dibukakan oleh Allah. Yang kedua yaitu bulan pembersihan dosa. Puasa Ramadan dapat membersihkan dosa-dosa yang telah dilakukan sebelumnya. Nah, tadi yang seperti yang tadi saya sebutkan, kita itu akan dihapus dosa-dosa yang telah kita lakukan. Tetapi kita tidak boleh melakukannya lagi gitu, karena kalau kita melakukannya lagi, biarin aja dan nanti juga akan dihapus dosa-dosa kita yang telah lalu. Nah, kita tidak boleh seperti itu. Kita harus betul-betul tobat kepada Allah, kita minta pengampunan kepada Allah agar dosa-dosa kita yang telah kita lalui diberikan pengampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya yaitu bulan penambah pahala. Amal ibadah yang dilakukan selama bulan Ramadan akan mendapatkan pahala yang lebih banyak. Nah, di bulan suci Ramadan itu banyak pahala ya. Makanya kita yuk berlomba-lombalah di dalam kebaikan.
Pastabikul khairat, berlomba-lombalah di dalam kebaikan. Karena berlomba-lomba di dalam kebaikan itu pahala menanti kepada kita semua. Apalagi di bulan suci Ramadan kita memberikan makanan untuk berbuka puasa, itu pahalanya yang sangat besar. Yuk kita bareng-bareng bersama-sama untuk meraih pahalanya Allah. Selain keutamaan spiritual, yaitu ada keutamaan moral. Keutamaan moral terdiri dari 1. Bulan pengendalian nafsu. Puasa Ramadan membantu mengendalikan nafsu dan meningkatkan kesabaran. Nah, pada bulan suci Ramadan ini hawa nafsu kita juga, amarah kita itu bisa menahan diri ya, karena dengan puasa itu amarah yang tadinya kita suka marah-marah gitu, yang tadinya kita tidak marah-marah yang tidak paruguh gitu ya. Di bulan suci Ramadan itu kita bisa menahan amarah kita, emosi kita bisa ditahan gitu ya, amarah kita. Karena kita di bulan suci Ramadan itu bukan menahan haus dan lapar, tetapi hawa nafsu kita bisa menahannya. Mudah-mudahan ibu-ibu yang ada di studio maupun yang di luar studio, kita bisa menahan amarah kita. Karena kalau kita tidak mempunyai amarah, memang tidak akan ramai ya dunia. Tetapi amarahnya seperti apa? Kita harus bisa menahan hawa nafsu diri kita sendiri. Yang selanjutnya yaitu bulan kebajikan. Ramadan mendorong umat Islam untuk melakukan kebajikan dan berbuat baik kepada orang lain. Nah, di bulan suci Ramadan itu kita harus melakukan kebaikan-kebaikan, amal-amal kebaikan yang telah tadi saya sebutkan ya. Di bulan suci Ramadan kita harus banyak beramal kebaikan. Karena apa? Di bulan suci Ramadan itu sama Allah dibukakan pintu-pintu surga. Makanya kita harus berlomba-lombalah ya, apalagi kita meraih untuk pahalanya ridho Allah, untuk meraih surganya Allah. Yang selanjutnya yaitu keutamaan moral bulan persatuan. Ramadan memperkuat ikatan persatuan dan kesatuan di antara umat Islam. Nah, di bulan suci Ramadan kan adanya suka pengajian keliling gitu ya, tadarus gitu ya. Nah, dalam tadarus itu kan banyak santri atau misalnya banyak ibu-ibu yang dari luar gitu ya, kita bisa bersilaturahim, kita saling mengikatkan ikatan silaturahim sesama muslim. Nah, banyak di bulan suci Ramadan ini karena kita bisa berkumpul. Selain berkumpul dengan keluarga juga, kita bisa mempererat dengan keluarga, kita bisa mengadakan misalnya berbuka bareng-bareng dengan keluarga gitu ya, itu saling mempererat satu dengan yang lainnya. Nah, selain keutamaan moral ada keutamaan fisik. Keutamaan fisik diantaranya yaitu 1. Bulan pembersihan fisik. Puasa Ramadan dapat membersihkan tubuh dari racun dan meningkatkan kesehatan. Kita dengan berpuasa itu lebih sehat gitu ya, karena makanan kita terjaga gitu. Karena kita makan, berarti kan yang tadinya kita sebelum bulan puasa kita makan segala apapun dimakan, tetapi di bulan suci Ramadan itu kita makan berarti makan dalam satu hari itu 2 kali ya, menjelang buka dan sahur. Menjelang buka dan sahur. Nah, Selanjutnya yaitu bulan peningkatan energi. Puasa Ramadan dapat meningkatkan energi dan vitalitas tubuh. Dengan puasa kita bisa meningkatkan energi kita semakin kuat, keimanan kita, fisik kita semakin kuat, energi kita semakin kuat. Makanya kita berpuasa di bulan suci Ramadan itu harus bersungguh-sungguh. Jangan misalnya puasa di bulan Ramadan ini hanya awal dan akhir saja, tetapi kita harus puasa full apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan apa yang telah dijalankan oleh Rasulullah SAW. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, selain keutamaan yang tadi ada keutamaan lainnya, yaitu malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar itu pastinya dinanti-nantikan oleh umat muslim ya, karena malam Lailatul Qadar itu memiliki malam yang sangat istimewa, yaitu malam Lailatul Qadar yang memiliki nilai lebih dari 1000 bulan. Makanya bagi orang-orang yang beriman,
menunggu Lailatul Qadar, sholat itikaf di masjid gitu ya, itikaf di masjid, menunggu malam Lailatul Qadar. Tapi malam Lailatul Qadar itu kan kita tidak tahu. Makanya kita ketika kita itikaf gitu ya, kita terus membaca Al-Quran, kita sholat gitu ya kan. Malam Lailatul Qadar itu hanya Allah yang tahu, dan kita memohon ampunan ketika malam Lailatul Qadar. Yang kedua yaitu zakat fitrah. Bulan Ramadan juga memiliki kewajiban zakat fitrah yang membantu membersihkan jiwa dan meningkatkan kesadaran sosial. Nah, selain kita di bulan suci Ramadan mempunyai harta ya harus dibersihkan, nah kita harus membayar zakat fitrah. Zakat fitrah kita itu wajib karena untuk membersihkan harta kita dan untuk membersihkan jiwa raga kita. Karena kalau kita mempunyai harta dan kita tidak membersihkan, berarti kita itu sudah menzolimi harta kita dan menzolimi diri kita sendiri. Makanya kita harus berzakat, memberikan zakat fitrah di bulan suci Ramadan. Mungkin seperti itu Pak Cas. Baik pendengar dan pemirsa Mutiara Pagi dari Bandung, alhamdulillah kita masih menyimak paparan Ustazah Masnah Aliyah Agus SPD. Beliau adalah pendidik di tenaga pendidik di Kota Bandung. Pendengar, apa yang disampaikan pendengar ketika kita berbicara amaliyah di bulan Ramadan, selain kita melaksanakan ibadah puasa, tadi kita telah menyimak bukan saja ibadah puasa, tetapi kita juga memaksimalkan ibadah qiyamul Ramadan atau qiyamul lail atau sholat tarawih di bulan Ramadan. Juga pendengar tidak lupa bahwa amaliyah yang paling utama di bulan Ramadan kita juga memaksimalkan untuk tadarus Al-Quran. Dan tadi juga pendengar disimak bahwa bersedekah di bulan Ramadan adalah lebih utama dibandingkan di luar bulan Ramadan. Juga tak lupa ketika malam menjemput Lailatul Qadar, kita juga beritikaf di masjid dengan waktu tertentu, dan mungkin saja ini berlaku paling banyak bagi kaum Adam ya. Karena pendengar, tapi apakah boleh ketika itikaf kaum Hawa? Boleh-boleh saja, nanti pengurus masjid yang membatasinya sehingga tempatnya tidak bersama-sama tetapi ada batasan. Baik pendengar, juga banyak zikir dan doa di bulan Ramadan itu menjadi nilai keutamaan baik kita, karena pada dasarnya selain itu juga kita diperbanyak berbagi ya dengan sesama. Mungkin saja lebih utama kita berbagi kepada kaum du'afa, fakir miskin, anak yatim. Kenapa di bulan Ramadan menjadi buruan yang paling utama? Karena memang Ramadan ini adalah bulan yang sangat mulia, bulan yang sangat agung. Ketika kita beramal wajib itu dilipat gandakan menjadi 70 kali lipat. Kita melaksanakan amalan sunnah sampai Allah catat menjadi amal, seolah-olah kita amalan wajib. Subhanallah. Baik pendengar, di kesimpulan terakhir di perjumpaan kita bersama Ustazah Masnah Aliyah, silakan Ustazah. Ya, jadi ya amalan-amalan di bulan suci Ramadan itu tentunya kita harus banyak beramal, amal-amal kebaikan yang akan mendatangkan kebaikan dan yang akan mendatangkan pintu-pintu surga untuk kita sendiri, yaitu amalan-amalan apa? Bersedekah. Bersedekah apabila kita mempunyai harta, kita harus bersedekah dan memberikan makanan kepada anak yatim, kepada fakir miskin, memberikan makanan kepada orang yang berbuka puasa, itu pahalanya yang sangat besar. Dan amalan-amalan untuk kita beribadah kepada Allah, yaitu dengan itikaf, dengan ikutan kajian-kajian ya di bulan suci Ramadan, karena Allah telah membukakan pintu-pintu kebaikan untuk kita semua. Apabila kita meraihnya dengan benar-benar, insya Allah pintu-pintu surga untuk kita sendiri. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hada wastaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada,
setelah kita menyimak amalan-amalan di bulan suci Ramadan bersama Ustazah Masnah Aliyah Agus SPD, tentu Anda bisa menyimak kembali dengan narasumber yang berbeda, dengan tema yang berbeda di setiap hari di Mutiara Pagi RRI Bandung. Dan pendengar, bukan saja Anda bisa melihat mendengar kami di FM 97,6 untuk Bandung dan sekitarnya, Anda pun di Sumedang bisa mendengarkan kami di FM 96,6. Begitu juga Anda di Ciamis, di Tasikmalaya, di Cianjur, Anda bisa menyimak kami. Dan bagi Anda yang ingin lebih mudah pendengar mendengarkan kami di Mutiara Pagi ini, Anda silakan download di RRI Digital. Anda juga bisa melihat kami langsung di RRI Bandung Live di YouTube RRI Bandung. Insya Allah di Mutiara Pagi masih terus berlangsung mendengar setiap pagi dari pukul 5 hingga menjelang pukul 6 dengan narasumber yang berbeda, dengan tema yang berbeda, dan mudah-mudahan ini menjadi menambah hasanah, menambah ilmu buat kita untuk bekal beribadah kepada Allah dari berbagai narasumber, dari para ustadz asatid yang ahlinya, dan Anda bisa terus bertambah ilmu. Pendengar, sampai di sini jumpa kita di Mutiara Pagi RRI Bandung pagi hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Casmita Solihin pamit undur diri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.